Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Afiana, mahasiswa UNY. Kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud Pancasila memiliki bentuk dan susunan hierarki piramida. Teman-teman, simak penjelasannya dengan baik ya. Kedudukan Pancasila. Insinyur Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofi cross-leg atau pandangan hidup bangsa dan memiliki dua kepentingan, yaitu 1. Pancasila senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Yang kedua, Pancasila diharapkan menjadi dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu hukum, politik, ekonomi maupun sosial, masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukannya paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai bentuk dan ciri-ciri. 1. Merupakan kesatuan yang utuh. Masing-masing sila membentuk pengertian yang baru. Kelima sila tidak dapat dilepas satu dengan lainnya. Walaupun masing-masing sila berdiri sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang organis. Yang kedua, setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur yang komplementer atau pelengkap. Yang ketiga, sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diperas menjadi trisila yang meliputi sosio-nasionalisme. Lalu susunan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan pada urutan yang paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan akan kembali padanya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ditempatkan setelah ketuhanan karena yang akan mencapai tujuan atau nilai yang didambakan adalah manusia sebagai pendukung dan pengemban nilai-nilai ketuhanan. Manusia yang secara kodrat bersifat monodualis, yaitu mempunyai susunan kodrat yang terdiri dari jasmani dan rohani. Setelah prinsip kemanusiaan dijadikan landasan, maka untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan manusia atau pribadi-pribadi itu perlu untuk bersatu membentuk masyarakat negara, sehingga perlu adanya persatuan yang ada di sila ketiga. Persatuan Indonesia erat kaitannya dengan nasionalisme. Kemudian ada sila keempat, merupakan cara-cara yang harus ditempuh ketika suatu negara ingin mengambil kebijakan. Kekuasaan negara diperoleh bukan karena warisan, tetapi berasal dari rakyat. Jadi rakyatlah yang berdaulat. Yang terakhir ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditempatkan pada sila terakhir karena sila ini merupakan tujuan dari negara Indonesia yang merdeka. Akan tetapi, karena masing-masing unsur mempunyai hubungan yang organis, maka sila yang di atas menjiwai sila yang berada di bawahnya. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Sila kedua dijiwai sila pertama, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Demikian seterusnya untuk sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kita bahas bahwa Pancasila memiliki bentuk dan susunan hierarkis piramida. Berarti tingkat, sedangkan piramida dipergunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila dalam urutan luas cakupan.
penjelasan mengenai Pancasila memiliki bentuk dan susunan